Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul aliyul azim. Segenap hadirin wal hadirat, kaum bapak, ibu, remaja, remaji, para sepuh, para pemuda, pemudi yang semuanya hadir, yang insya Allah kumpul dan hadir kita selalu berada di dalam ridho dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kembali dipertemukan lewat kajian mingguan setiap malam Jumat pada Isya, yang tentu kita semua bisa hadir kumpul bersama. Semoga kita semua berikan kesehatan baik rohani jasmani, diberikan panjang umur dan barokah, tetap taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap tercurah terlipat keharibaan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa kita bersama-sama mengharapkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena malam ini juga ada tahlil dan fidyah, tentu kita kembali kepada materi Nasoihul Ibad. Paling kita ngaji satu kitab dulu karena disambung dengan tahlil. Itu halaman makalah yang ke-26, yaitu di halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal zalali wal ikram. Allahumma ftah lana bifutuhil arifin kila kufranun nikmati lukmun wa suhbatul ahmaki sukmun. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isrimil ahmaqo. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khoslatani mankanata fihi katabahullahu syakiron sobiron wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiron wala sobiron manazoro fi dinihi
nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran sabiran wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa'asifa ala ma fatahu lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Baik hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada makalah yang ke-26 di mana dikatakan kufur nikmat adalah tercela dan menemani orang yang zalim adalah sial, tidak akan diberi berkah. Jadi jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa? Karena orang zalim itu dilaknat oleh Allah. Sehingga orang yang bergaul dengan orang yang zalim akan terkena apesnya. Padahal yang dikutuk adalah orang yang zalim. Tapi kita yang tidak zalim, gara-gara bergaul dengannya kena imbasnya, kebahagiaan sialnya. Jadi orang makan nangkanya, kita dapat getahnya. Maka oleh karena itu jauhilah orang-orang yang zalim, apalagi orang-orang munafik. Iya. Kalau kita mau bikin grup, jangan masuk ke grup munafik. Apalagi sekarang banyak WA grup. Ya, banyak sekali WA. Pilih-pilih. Kalau memang nggak sesuai, lihat saja nanti postingan-postingan. Kalau orang-orang baik memberikan postingan baik yang bisa membuat manfaat. Tapi orang munafik mah dikirim lagi jablay baik. Benar nggak? Utang baik dikirim lagi. Udah pasti itu. Maka kalau saya dimasukin sama orang grup, nggak saya kata gitu, keluar ini. Kenapa? Tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Kenapa? Karena dengan adanya seperti itu bukan menambah manfaat, malah akan menambah mador. Justru kita buat grup itu untuk komunikasi, untuk silaturahmi, untuk memperkuat tali persaudaraan. Akan tetapi kalau di dalamnya tidak terdapat nilai-nilai kebaikan, maka akibatnya justru akan menambah dosa. Maka oleh karena itu orang yang kufur nikmat itu sifat yang paling tercela. Orang-orang syukur ini kufur. Orang-orang yang syukur berkah, orang-orang yang kufur malah sial. Maka orang yang sial tidak boleh ditemani sebelum dia benar, sebelum dia taat, sebelum dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak teman, tapi kita harus pandai memilih. Banyak saudara, tidak semuanya saudara juga baik dan setia. Akan tetapi siapapun dia, tapi seakidah, seagama baik itu lebih daripada saudara, Ya, maka oleh karena itu Nabi telah bersabda, kata Nabi, putuskanlah persahabatan dengan orang zalim. Maksudnya jangan menemani orang zalim. Ini bukan kata saya, tapi kata Nabi, karena ini hadis
Nabi, tapi orang yang nggak mudeng, tahu nggak orang nggak mudeng? Orang yang nggak ngerti kedengaran di luar. Oh, itu apa ngajarnya? Ustaz Herudi, bukan saya yang mengatakan, saya hanya membacakan hadis, menyampaikan kepada umat bahwa Rasul bersabda dalam sabdanya jelas, putuskanlah persahabatan dengan orang zalim. Ini berarti namanya perintah, berarti hukumnya wajib. Kalau kita tidak mentaati Nabi, berarti kita berarti tidak akan diaku menjadi Kamu sholawat, kata Nabi nanti di hari kiamat. Dia ngomongnya mah cinta kepadaku, ingin diaku umat, ingin dapat syafaat, tapi tidak mengaplikasikan dari segala apa yang menjadi hukum syariat. Maka oleh karena itu kita harus pandai-pandai bergaul, memilah dan memilih. Langkah kita tentukan, siapa lagi yang menentukan kalau bukan diri kita sendiri. Jadi kita selalu harus cari keuntungan, ya gitu. Yang ketiga, Nabi telah bersabda, kata Nabi, khoslatani man kana tafihi kata bahullahu syakiron sopir. Nabi telah bersabda, ada dua perkara, barang siapa memiliki keduanya, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Apa itu dua perkara? Nanti dibahas di bawah. Dan barang siapa yang tidak memiliki dua perkara tersebut, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang bersyukur dan tidak pula bagi orang penyabar. Mana itu dua perkara? Kalau kita ingin dapat dua perkara, maka kerjakan dua perkara. Artinya, kalau kita ingin ditulis oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar, maka kerjakan dua perkara. Kalau tidak, berarti sampai kapanpun tidak akan mendapat catatan ini. Yang pertama, orang yang di dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih tinggi. Jadi kita harus sirik, harus iri, harus tertarik, ingin seperti dia. Siapa dia? Orang yang agamanya lebih tinggi. Jadi jangan melihat orang yang agamanya lebih rendah. Ini dalam urusan agama boleh iri, tapi haram iri dalam urusan dunia. Tapi diperbolehkan iri dalam urusan ibadah, iri dalam urusan agama. Maksudnya bagaimana? Orang yang dalam urusan agama melihat kepada orang yang lebih tinggi. Jadi ketika ada orang lebih rajin, lebih taat, kita iri. Ya Allah, saya kapan seperti dia? Saya pengen kayak dia mengajinya nggak ketinggalan, tahajudnya nggak ketinggalan, duhanya nggak ketinggalan, puasanya rajin. Saya seminggu sekali juga kadang-kadang. Ya Allah, saya iri melihat dia. Itu bagus, karena yang dibuat iri adalah urusan taat ibadah kepada Allah. Nah, kalau orang udah bisa begini, maka dia akan ditulis menjadi orang yang bersyukur dan penyabar. Jadi ingat, boleh iri tapi hanya dalam urusan agama. Tapi bukan iri kepada ustadznya. Bukan. Misalnya nih mah, ustadz sama ustadz iri, salah juga kalau begitu mah. Iya salah. Ustadz sama ustadz iri, sirik jungkelkan, sirik kepret. Iya. Nah ini salah. Tapi kalau yang lain mah nggak apa-apa. Yang lain mah, ustadz yang lain mah. Tapi buat saya pribadi tidak ada masalah itu. Ya, karena kita dakwah tidak pernah melalui organisasi. Saya dakwah tidak melalui grup, tetapi saya dakwah diminta dengan hormat oleh para sepuh, oleh para ketua, oleh para tokoh, diminta untuk taklim di tiap masjid dan di musola. Jadi bukan masalah job, nggak pernah mengemis, nggak pernah datang yang minta-minta, baik Jumat maupun ini nggak pernah. Tapi alhamdulillah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, enggak pernah sepi. Banyak tawaran undangan ngaji, tapi
sayang 1000 sayang, waktunya sudah habis. Ada yang datang lagi, Kiai, masjid kami kosong. Kenapa? Gurunya almarhum. Terus jamaah sepakat Kiai yang harus ngajar di sini. Malam apa? Nggak ada malam yang lain. Malam semuanya sudah penuh. Kalau saya bisa membelah diri jadi dua, mungkin masih bisa ngajar. Tapi apa daya? Karena kita komitmen yang namanya ngaji, yang namanya thalabul ilmi, bukan ingin dikenal, tetapi memperkenalkan jamaah supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita dakwah supaya dikenal, salah. Orang dakwah pengen tenar, orang ceramah pengen terkenal supaya orang tahu di YouTube. Jangan. Justru kita dakwah supaya memperkenalkan manusia kepada Allah, memperkenalkan umat kepada Rabbi dan Rasulnya, agar umat mengenal syariat agama. Jadi kalau orang ingin terkenal, ingin hebat, wah ngaco itu mah. Namanya bukan dakwah, namanya bukan syiar, tapi itu mah syair namanya. Ya, maka niat kita adalah untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah, karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya niscaya kenal kepada Tuhannya. Kalau selama ini kita kenal diri kita, maka akan ada harapan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di sini harus kita iri kepada orang yang lebih giat taatnya. Kita harus iri kepada orang yang rajin ibadahnya. Jangan kita melihat orang yang lebih bodoh. Kenapa? Karena kalau orang dalam urusan agama melihat kepada orang yang lebih malas, kepada orang yang lebih bodoh, justru dia akan merasa hebat dan dia akan merasa lebih afdol. Kenapa? Contoh, Jain ngaji seminggu sekali, Umar mah gak pernah ngaji. Jain melihat Umar, kata Jain, masih mendingan gua seminggu sekali gua mau ngaji daripada lu kokok belum nggak pernah ngaji. Ini salah. Mestinya Jain jangan melihat Umar, harus melihat Bakar. Kenapa? Bakar mah ngajinya tiap malam. Dia mah cuma seminggu sekali. Lalu Jain jangan melihat Umar, lihatlah Bakar. Kata Jain, kapan saya jadi Bakar? Bakar luar biasa. Saya masih seminggu sekali, dia mah tiap malam. Saya seminggu sekali kadang-kadang sholat tahajud, tapi Bakar mah tiap malam, duhanya tiap malam. Saya belum ada apa-apanya dibandingkan. Ya Allah, saya minta berikan saya semangat, berikan saya sehat, agar saya bisa lebih taat seperti Bakar. Baru seperti itu dalam urusan agama. Jangan melihat orang yang lebih malas. Ini mah orang sholatnya sehari sekali, maghrib doang, merasa bangga. Kenapa? Karena ngelihatnya orang yang sholatnya seminggu sekali. Lu sholat, suka sholat enggak? Ya sholat lah. Sholat apaan? Jumat doang. Mendingan gua mau maghrib terus urusan sholat. Jadi bangga dia. Tapi kalau melihat orang yang 5 waktu, harusnya iri kepada orang yang rajin sholat 5. Yang sholat seminggu sekali, iri kepada yang sholat sehari sekali. Jadi seperti itu. Ini dalam urusan agama, bukan saingan, bukan sirik dalam rezekinya, tapi dalam taat ibadah kepada. Bagaimana kalau ini dalam jobnya doraka? Ya, nggak boleh ini. Kenapa? Karena rezeki Allah yang ngatur, dan yakin bahwa apa yang menjadi ketentuan Allah tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Ini kesalahan kita. Kadang-kadang kita melihat punya orang sementara lupa punya sendiri. Kita ngincer nikmat orang, lupa dengan nikmat yang ada di kehidupan Maka nggak boleh dalam urusan nikmat melihat punya orang. Biar nasibnya beda, rezekinya beda, agamanya juga mungkin beda, akidahnya juga beda. Ya beda, segala-galanya beda. Makanya Allah menciptakan manusia beda-beda. Ada kuda disikat jadi beda. Gitu. Ya. Nah, jadi itu diantaranya. Harus kita benar-benar tidak boleh melihat kepada yang lebih rendah, tapi dalam urusan agama harus melihat kepada yang lebih tinggi. Urusan dunia yang kedua,
Urusan dunianya tidak melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Lalu dia bersyukur kepada Allah karena Allah telah memuliakan dia. Orang inilah yang berhak dicatat Allah sebagai orang yang bersyukur dan penyembah. Ya, jadi kita dalam urusan dunia melihat kepada yang lebih rendah, dalam urusan agama melihat yang lebih tinggi. Yang kedua, orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih rendah, sedangkan dalam urusan dunianya melihat kepada orang yang lebih tinggi. Ini sebaliknya. Giliran agama melihat yang lebih rendah, irisan dunia melihat yang lebih tinggi, iri namanya. Lalu dia menyesali apa yang tidak dapat dicapai, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang bersyukur dan penyembah. Makanya saya sering sampaikan di majelis, kalau kita melihat dunia, contoh kemarin itu sering dibahas, jadi supaya tidak lupa. Orang yang bawa motor tidak boleh melirik yang bawa mobil, harus melihat yang bawa sepeda. Jadi itu bukti syukur. Ketika kita bawa motor, begitu kita lihat yang bawa sepeda masih mendingan kita, alhamdulillah saya bawa motor, dia bawa sepeda. Orang yang bawa sepeda jangan melirik yang bawa motor, lihat yang jalan kaki. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa ngagoes daripada si eta nyeker depan. Tuh, ada syukurnya dia. Orang yang jalan kaki jangan melihat yang bawa sepeda, lihat yang setu. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi saya sehat, saya masih bisa lari, saya masih bisa jalan dibandingkan saudara saya diumpai dengan kursi roda. Kira-kira ini bersyukur tidak? Bersyukur. Tapi kalau orang meliriknya, yang bawa motor melirik, yang bawa Avanza, ya Allah kirain bawa mobil pusing kan belum. Jadi dia lupa kepada nikmat. Jadi bukan harus orang maju harus iri, bukan, tetapi harus lain syakartum la azidan. Jadi dengan sendirinya Allah beri tambahkan itu. Kenapa? Karena keberkahan yang ada dalam diri manusia bukanlah dari nilai jumlah yang banyak, tapi keberkahan yang ada dalam diri manusia adalah manakala walau jumlah sedikit tapi dia merasakan nikmat dan mensyukurinya kepada Allah. Maka inilah janji Allah, la in sakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah akan ditambah nikmat dan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin jamaah rahimahullah, kita lanjutkan dengan tahlil. Malam ini ada malak dukun hadal mal bin isqati ma bin dimati muhadi bin sukimin minal yamini wan nuzuri fi jami umurihi. Jazakumullahu bil khair khairan katsira. Ikhlas nih ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi
wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man kana alladhi yasma'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah. 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 La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Hadiyan nusun ila wahyi Muhammad bin Sulki minal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana taqabbal ma'asil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma astaghfarnahu wa ma shallainahu wa ma allamnahu wa ma fadaynahu hadiyatan wa sunatan sami'atan ajilatan balighatan ila arwahi abaina wa ummahatina wa sayyidina wa jaddatina wa ammina wa hammatina wa khalina wa khalatina wa ikhwatina wa ikhwatina wa sayyikhina wa suyukhina wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan illa
Muhadi bin Sulimin Allahu wa saqariyubahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma as'al kuburahu rawdatan min riyadil jinan wa la tas'al kuburahu hufratan min hufari niran Allahumma as'al bidatan hadiyatan minan nar wa rizqan minan nar wa jannatan minan nar wa hijaban minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai darah nifasnya, wajib sholat enggak? Enggak, potong itu 40 hari dalam satu anak. Maka inilah potongan-potongan. Jadi yang akan dipilihin yang bersihnya, yang sucinya, yang dia berkewajiban sholat. Ya, jadi bukan berarti main pilih, nggak bisa begitu. Jadi harus kita tahu umurnya berapa, kalau perempuan berapa, anaknya berapa, sehingga saya nanti mikirnya di otak saya gampang. Kita paham saya. Gitu. Nah kalau masalah emas ini akan disesuaikan dengan harga beras. Karena emas sekarang ini naik, harganya 800.000 per gram. Kalau dulu waktu harganya gope, saya butuh emasnya 125 gram. Tapi karena emasnya harganya sudah angka 800, cukup 80 gram, cukup. Ini berapa gram? 125, lebih masalah. Pada kurang lebih. Makanya ini kalau harganya emasnya naik, berarti emasnya makin sedikit. Kalau emasnya makin murah, nilai gramnya makin besar. Karena harga emas dengan harga beras sudah dikaji seperti itu. Baik, kita akan melaksanakan tahlil sekaligus fidyah sebagaimana yang kita jalankan. Ketika saya serahkan, jawab dengan qabiltu alhamdulillah. Saya terima harta ini alhamdulillah dan saya sodakokan kembali. Berarti kita betul-betul malam ini masing-masing punya sodakoh sebesar 125 dirham. Coba ngajak aja orang sodakoh goceng hesek. Ini masih intinya gitu. Ya. Kalau masih nggak percaya, gerak modal di dunia kuat. Kalau nggak percaya orang sini, misalnya ada yang percaya, suruh mati bawa HP, kalau ini HP WA misalnya. Gitu. Istiqwal lima matilah bisafat Rasulullah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kirami syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila murabbil jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin waswalin solin wal ulama'il 'amilin sadatina bi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila qarati jami'un ilaika ala masyariqil ardi la maghribiha bi barriha wa barriha min yaminiha ila shimaliha khususan Syabdul Qadir Jailan qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihi wa furu'ihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila wahya aba
jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat khususan illa rohi abdikal fakir Muhadi bin Suki min ghafarallahu lahu wa satara yubahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rabbihim maslubi wa sa'ima mabuhani fal-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panjenengan malakuka hadal mal min isqati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Alhamdulillah. Bapak Dayat malakuka hadal mal min isqati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Mas malaktuka hadal mal iswati mafid dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Please malaktuka hadal mal iswati mafid dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Malaktuka hadal mal min iswati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Jazakallah, terima kasih. Mas malaktuka hadal mal min iswati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Dan surah apa lagi ya? Alhamdulillah. Ini malaktuka hadal mal min iswati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Jazakallah, terima kasih. De malaktuka hadal mal min isqati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Pak malaktuka hadal mal min isqati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Alhamdulillah. Jazakallah khair. De malaktuka hadal mal min isqati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Terima kasih. Dan malaktuka hadal mal min isqati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Jazakallahu khairan. Dan malaktuka hadal mal min isqati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Jazakallah, terima kasih. Dan malaktuka hadal mal iswati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Jazakallah, terima kasih. Dan malaktuka hadal mal iswati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Dan malaktuka hadal mal iswati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Jazakallah, terima kasih. Saya putar ke sini. Pak malaktuka hadal mal min iswati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Jazakallah, terima kasih. Pak malaktuka hadal mal min iswati ma fi dimati Muhadi bin Sukimin minas shalawatil mafrudati sanatan. Subiltu alhamdulillah. Dan saya sudah lakukan lagi. Jazakallah, terima kasih Pak.
Mas malakut hadal mal min suati ma fi dimati muhadibin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Mang malakut hadal mal min suati ma fi dimati muhadibin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Alhamdulillah syukur masalah Allah, terima kasih. Saya malakut hadal mal min suati ma fi dimati muhadibin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Alhamdulillah saya terima Jazakallah, terima kasih. Pak malakut hadal mal min suati ma fi dimati muhadibin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Kayak malakukah hadal mal min suati ma fi dimati muhadibin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Jazakallah, terima kasih. Man malakukah hadal mal min suati ma fi dimati muhadibin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Mas malakukah hadal mal min suati ma fi dimati muhadibin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Man malakukal hadal mal min roti ma fi dimati muhamid bin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Bagaimana malakukal hadal mal min roti ma fi dimati muhamid bin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Tahu, kita belum. Kita belum. Saya belum, Pak. Kameramen belum. Pada yang jadi muhadibin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Mas melakukan hadal mal seperti ma fi dimati muhadibin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Batas sadam. Jadi 31. Oh sini ya. Berapa? Batasnya. Please melakukan hadal mal seperti ma fi dimati muhadibin sukimin minas sholawatil mabrurati sanatan. Saya melakukan hadal mal seperti ma fi dimati minas sholawatil mabrurati sanatan. Ini 31 nih Pak. Berarti tinggal nanti zakat puasa. Mas melakukan hadal mal min seperti ma fi dimati muhadibin sukimin minas zakati fi jami umurihi. Jazakallahu khair untuk puasa. Ini melakukan hadal mal min seperti ma fi dimati muhadibin sukimin minas yami fi jami umurihi. Ma malaktuka hadal mal iswati ma fi dimati muhadibin sukimin min hukukillah wa hukukil ibadi fi jami umurihi. Alhamdulillah saya terima. Apa ini saya kembalikan. Jazakallah. Yang 10-an tolong ngumpul di sini. Nguliling. Ayo, 2 3 4 5. Ini 5 dari sini 5 5. Ah, ini bulat. Ayo, sini 10. Nah, sini tengah. Tangannya